Selamat datang di Jakarta Book Book Review. Review. Oke, nah sekarang di sini ini kita memang spesial banget nih karena kemarin kayak ada yang aku kemarin tuh sempet lagi scrolling ya, lagi scrolling di X, nemu ada kericuhan baru, ada war baru di X. Kita bilangnya X, kayak lebih pengen bilang Twitter aja nggak sih? Keributan baru di Twitter tentang seorang oknum seorang oknum yang tidak usah disebutkan lah ya namanya. Seorang oknum ini tiba-tiba punya ide, entah idenya itu dari mana, untuk share link download buku Hatta tapi bajakan gitu kan. Dia kemudian share. Nah setelah itu yang pertama kali komen cucunya nih cucunya komen bahwa loh kok ini disebar seperti itu, ini kan masih ada keluarga, copyrightnya Hatta juga masih ada yang urusin dan sebagainya. Akhirnya muncul berbagai macam polemik lah, berbagai macam komentar sana sini dan sebagainya, dan itu yang akhirnya membuat Jakarta Book Review kayaknya kepikiran untuk adalah kita wadahin nih, kita bawa war-nya itu jadi diskusi kita hari ini. Makanya di sini kita ada undang dua orang. Siapa aja nih Bang? Kita udah ada dua orang. Yang pertama yang sebelah kanan saya, yang teman-teman pasti udah tahu ya, ada Eriska Febriani yang hits dengan Der Nathan series dan buku-buku yang lain, ada Kisah untuk Gary, dan yang terbaru Ada ini buku terbarunya? Ini yang terbaru ya, Memori Era 2000-an. Juga bisa cek nanti di Penerbit Bentang Pustaka. Udah ready? Belum. Oh belum. Belum ada di toko buku, lagi pre-order. Lagi pre-order, berarti masih bisa pesen ya, gitu kan. Kemudian yang kedua ini lebih senior, ada Mbak Naila Fauzia. Mbak Naila ini mungkin lebih dikenal sebagai penulis thriller kali Mbak ya, lebih penulis thriller. Kemudian ini yang sudah terbit novelnya, ada judulnya The Venus Thread. Ini lagi ongoing buat yang kedua ya Mbak, sebentar lagi ya. Dan beberapa juga ada buku terjemahannya Mbak Naila ini, terutama yang tentang toko buku. Ada Parnassus on Wheel, toko buku Parnassus keliling, kemudian ada toko buku berhantu, toko buku berhantu. Nanti bisa dicek juga di sosial media barunya masing-masing. Nah, gimana nih Mas? Kita mau mulai dari mana nih Mas? Jadi hari ini kita bakal belajar soal copyright buku dari dua sisi. Pertama, ini kita masuk dulu kayaknya dari Mbak Naila dulu ya, karena isunya nih relate banget nih. Relate banget kayaknya ya. Dari background yang belum disebutkan satu yang terkait dengan copyright. Jadi Mbak Naila ini yang menghandle copyright semua karya dari Buya Hamka. Jadi copyright semua buku Buya Hamka yang ada di beberapa penerbit itu secara ahli waris dikelola oleh Mbak Naila. Perwakilan keluarganya ini. Nah, kayaknya kita mulai dari sini dulu deh Mbak. Boleh tuh. Mungkin bisa ini Mbak bisa cerita ya pengalaman keluarga untuk menghandle copyright buku-buku Buya Hamka ini, karena kan kalau secara status legendarisnya ini antara Bung Hatta dan Buya Hamka ini kan sama ya. Sama-sama legendaris, sama-sama founding fathers Indonesia gitu. Tapi kan terlihat agak berbeda ya gitu. Aku ngelihatnya keluarga Hamka mungkin udah lebih lama, cukup rapi ya untuk mengelola semua hak cipta karya-karya Buya Hamka. Mungkin Mbak Nela bisa cerita sama teman-teman perjalanan mengelola ini. Awalnya dulu apakah semulus sekarang atau dulu juga berdarah-darah juga bisa sini dibajak apa dan sebagainya, itu gimana tuh Mbak? Iya, dari sejak buku-buku ini ditulis, sebetulnya dulu itu diterbitkan secara independen kalau kita bilangnya sekarang ya. Karena Hamka mencetak sendiri dengan mesin percetakan yang ada di rumahnya sendiri, dicetak terbatas dulu di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar dulu ya, sampai akhirnya kemudian dikelola secara lebih profesional. Waktu itu yang megang itu memang percetakan yang masih bisa dibilang milik keluarga, Panji Masyarakat. Lama diterbitkan oleh Panji Masyarakat. Kemudian setelah memasuki era tahun 90-an, 2000-an, keluarga memutuskan untuk memindahkan hak untuk mencetak buku-bukunya Hamka itu ke penerbit lain. Jadi waktu itu kita pertama kali kerjasama dengan penerbit Gema Insani Publishing sampai sekarang. Hampir semua buku-buku Hamka yang sudah terbit itu sekarang dipegang hak penerbitannya oleh Gema Insani.
Lalu ada beberapa buku pelajaran agamanya Hamka juga diterbitkan oleh penerbit Republika gitu. Tapi yang Tafsir Al-Azhar yang bestseller yang paling terkenal, kemudian roman-romannya itu semuanya dipegang oleh Gema Insani. Kalau yang di dalam negeri terus terang sebenarnya nggak terlalu, pembajakan pasti ada, cuman tidak terlalu liar seperti yang kita temukan kasusnya belakangan di Malaysia. Oh gitu. Iya. Di sana lebih Iya, lagi. karena lebih laris. buku-bukunya Hamka di Malaysia sangat laris, alhamdulillah, dan ya konsekuensinya juga lebih banyak dibaca gitu. Tapi kita waktu itu kesulitan untuk menertibkan gitu ya, karena kan beda negara, kita juga nggak ngerti soal hukum dan lain sebagainya. Jadi kita waktu itu selama berapa tahun hanya bisa menerima nasib aja gitu loh, tidak ada uang royalti yang masuk, tapi kita tahu bahwa buku-buku di sana itu laris manis dalam bentuk bajakan. Dalam bentuk bajakan. Iya, dalam bentuk bajakan. Oke. Banyak sekali gitu. Jadi akhirnya waktu itu ada tawaran dari Gema Insani Publishing. Mereka dengan lawyer kuasa hukum mereka mau membantu untuk mengumpulkan semua penerbit yang resmi di Malaysia. Jadi di-pool ke satu titik. Gitu. Jadi hanya lewat Gema Insani saja. Jadi mereka tidak lagi berurusan langsung dengan keluarga, tapi lewat kuasa hukumnya Gema Insani. Nah, sejak saat itu memang lebih tertib. Jadi yang bajakan-bajakan jadi semakin lama jadi semakin sedikit. Walaupun masih ada sampai sekarang. Di Singapura juga ada yang ngebaca. Singapura. Iya. Di Singapura tuh ada buku bajakan juga. Ada. Baru tahu nih ya. Cetaknya tetap di Sleman kayaknya, Pak. Iya. Cetaknya tetap di Jogja. Ada beberapa naskahnya Hamka yang kita nggak pernah lihat bentuk bukunya, tapi ditemukan di Singapura. Oh, gitu. Iya, gitu. Jadi sorry Mbak, ini total sebenarnya Bu Hamka tuh nulis berapa buku sih Mbak? Keseluruhan nih. kalau secara terpisah sekitar 140 judul. Di atas Tafsir Azhar dihitung satu itu. Itu dihitung satu. Oke. Tapi oleh penerbit yang sekarang ada beberapa yang mereka mungkin melihat ini bisa dijadikan satu tema. Akhirnya ada beberapa yang disatukan di beberapa buku gitu ya. Cuman kalau naskah originalnya sekitar di atas 140 gitu. Cuman yang memang sudah ditemukan. Itu yang sudah ditemukan. Yang nggak tahu di keluarga nggak tahu yang saya tahu ada 140 lebih. Cuman yang udah tercatat dalam bentuk buku juga belum segitu banyaknya. Iya. Jadi masih ada beberapa berkas yang berceceran di mana-mana gitu. Yang itu yang prosesnya mungkin sampai sekarang masih berjalan. Kita mau merapikan dan menemukan dulu, kemudian dirapikan, mungkin nanti kita lihat bagaimana prosesnya, karena kita juga keluarga terus terang buta dalam soal copyright atau minta dari satu tempat ke tempat yang lain untuk diterbitkan apa gimana, itu kita menyerahkan ke kuasa hukum penerbit yang kita udah kerjasama gitu. Cuman memang waktu itu kita shock juga karena kita nggak menyangka kalau ternyata yang membajak itu brutal sekali gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah sekarang masih dalam proses dan kelihatannya sih sudah lebih baik lah gitu. Walaupun tetap ada pembajakan itu. Jadi sekarang udah ini ya, sudah terhandle dengan sudah ada yang menghandle, sudah lebih baik kondisinya gitu. Walaupun saya rasa nggak bakal pernah selesai sih masalah pembajakan, itu akan selalu ada terus. Iya. Gitu. Jadi memang untuk di Indonesia sudah tidak ada isu soal copyright buku-buku Hamka ini karena sudah tertib di dua penerbit resmi. Dan untuk di Malaysia, dan memang ketika kemarin kami ke Book Fair di Kuala Lumpur, International Book Fair, itu ada buku Hamka sejarah umat Islam itu sekitar hampir 1000 halaman. Dan itu di pre-ordernya hampir 5.000 eksemplar. Artinya memang serapan di Malaysia itu lebih tinggi dan konsekuensinya bajakannya mungkin lebih banyak di sana daripada di sini gitu ya. Termasuk kurikulum sekolah juga. Karena masuk kurikulum sekolah ya, karya-karya Hamka ini. Tapi pernah ini nggak Mbak, kayak ada yang komen gitu misalnya di sosial media dan sebagainya, kayak ngapain sih keluarga ngurus-ngurusin copyright gitu, kayak udah lah itu banget sih. Harusnya disedekahkan, ilmu itu kan harus disedekahkan, kenapa harus dijual-jual? Saya belum pernah menemukan. Karena mungkin karena dari awal Hamka itu memang dari awal sudah dia buku-bukunya itu sudah rapi, sudah set hanya dari penerbit yang satu ke penerbit yang lain. Jadi mungkin yang dibajak itu nggak banyak ya kalau di sini gitu.
karena dari awal memang kita sudah jelas gitu. Ini diterbitkan dan udah ada copyright-nya dipegang, dibayarkan royaltinya, itu semuanya tidak pernah berubah, hanya mungkin berubah dari penerbit A ke penerbit B itu aja. Jadi dari awal memang sudah tertib kalau buku-bukunya Hamka, karena memang dari awal dia memang penulis kan, dia memang penulis dan dia memang jelas ini buku gitu. Dari dulu dari mulai awal sampai sekarang memang dia menjual buku-buku gitu. Karena dia profesinya memang betul-betul nomor satunya mungkin penulis ya, nomor dua ulama gitu. Cuman identitas dia sebagai penulis memang dari awal gitu. Mungkin kalau memang yang baru-baru ini terjadi mungkin karena dari awal memang belum jadi buku ya? Iya. Atau bagaimana? Belum terpetakan, saya rasa karyanya tuh belum terpetakan gitu. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi juga karena memang soal copyright ini masih belum banyak yang tahu juga aturannya bagaimana, ketentuannya seperti apa. Bahkan untuk oknum desainer oknum yang menyebarkan link itu, link buku scanan ya, itu ya. Jadi dia punya buku fisik, terus kemudian di scan, terus dibagikan di Twitter, link Google Drive gitu. Jadi kayak buku Eriska bisa dibayangkan ada yang men-share gitu ya. Kan itu tidak ada bedanya sebetulnya. Karena copyright-nya masih dipegang oleh ahli waris, oleh keluarganya gitu. Pasti gimana ya, ini ada yang membajak saja kita udah sedih ya, apalagi itu menyebarkan PDF. Nah, soal hak cipta sebenarnya udah ada undang-undangnya sendiri. Gimana tuh Mas? Kayak teman-teman di sini perlu tahu nih ya tentang undang-undang hak cipta itu sebenarnya gimana sih Mas kalau untuk buku? Terutama untuk buku ya. Sebetulnya ini undang-undang hak cipta untuk karya intelektual, termasuk musik gitu ya, termasuk juga di dalamnya buku. Jadi memang buku khususnya akan menjadi public domain. Jadi boleh siapa aja menerbitkan, siapa aja menerjemahkan, siapa aja menjualnya setelah 70 tahun penulisnya wafat. Dengan catatan. Jadi ada dengan catatannya, tidak serta-merta juga gitu. Di pasal 19 di Undang-Undang Hak Cipta itu tahun 2014 ya, ada jika tidak diumumkan secara terbuka oleh penulis sebelum meninggal bahwa karyanya tidak akan diwariskan. Jadi harus ada wasiat tuh kalau misalkan akan menjadi public domain dalam 70 tahun, atau tidak ada penunjukan juga dari penulis, nanti karyanya akan diteruskan sebagai warisan yang bisa jadi ke yayasan, bisa jadi ke keluarga, tapi secara otomatis pasti ke keluarga gitu ya. Dan tidak ada keluarga yang mengurus gitu loh. Jadi kalau masih ada ahli waris, keluarga yang mengurus, ya itu belum masih public domain. Tidak akan public domain. Selagi dalam masa 70 tahun atau 100 tahun itu masih dikelola oleh ahli warisnya ataupun yayasan. Jadi tidak hanya ahli waris ya sebetulnya Mbak, bahkan lebih luas untuk pengelolaan copyright ini. Jadi sebetulnya kalau untuk Bung Hatta saya rasa itu juga cukup rapi. Karena buku-buku yang beredar di banyak penerbit, karena penerbitnya udah pada nggak ada juga sebetulnya. Itu dikumpulkan oleh ahli warisnya, diterbitkan jadi satu bundle 9 jilid kalau tidak salah. Dan itu sudah dibikin acara berkali-kali, sudah disosialisasikan juga gitu bahwa karya Bung Hatta ini udah ada yang ngurus gitu. Dan bahkan Perpusnas punya ini sendiri, lini yang mengurusi karya Bung Hatta gitu. Cuma yang memang sepertinya lebih ke arah teman-teman belum banyak yang tahu nih, bahkan sekelas oknum yang pejabat nih gitu. Oknum pejabat yang menyebarkan link ini itu gitu. Jadi kayaknya lebih ke arah situ. Benar, karena memang Bung Hatta sendiri kan juga di Bukit Tinggi itu kan ada perpustakaan UPT Nasional yang di sana punya perpustakaan yang itu namanya Perpustakaan Nasional Bung Hatta. Gitu ya. Dan di Bukit Tinggi itu ini apalagi ya teman-teman yang dari Bukit Tinggi ini kayaknya harus datang ini. Kayak ini yang pegang kamera ini dari Bukit Tinggi tapi belum pernah perpustakaan Bukit Tinggi. Jadi nanti ke sana ya, di sini ya. Di situ tuh ada satu ruangan khusus itu nge-display semua buku-buku Bung Hatta yang dari berbagai macam judul tuh ada semua di situ. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kemarin kan ada tuh sempet aku baca tuh ya, aku yang bilang makanya kalau ada karya itu dipopulerkan, diinformasikan
Ya sebenarnya udah sih kayaknya ya gitu kan. Kurang merata. Mereka aja gitu kan. Dianya aja yang nggak Nggak tahu. tahu. Iya. Kayak gitu. Oke, kayaknya kita bergeser Bergeser ke ke Iris, kalau kamu soal kan ini Iris. mungkin top penulis yang kekinian lah ya gitu kan. Apakah kamu sama nih menemukan permasalahan tentang masalah buku kamu dibajak, disebarluaskan begitu aja, terus kemudian ada yang komentar, ya kan biasanya kalau buku-buku yang novel sekarang itu di e-book dijual 5.000-an itu Benar, kan ya benar. Ya. di marketplace. Seribu, dan seribu, Mbak, Sekarang banyak. 1.000 Iya, sekarang ya? 1.000. Dulu kan 1.000, terus kadang kalau dikomenin kalau misalnya ya udah sih kak apa namanya sedekah aja 1.000 Namanya ini anak gitu kan. sekolah. Gimana tuh? Menurut kamu Iya. gimana? Itu banyak banget sih Kak. Aku punya pengalaman buruk banget waktu novelku yang kedua Hello Salma, novelku yang ketiga Hello Salma. Jadi itu Sekolah dan Nathan. Dan ketika masih dalam masa pre-order, udah terjual tuh e-booknya, dan terjualnya dulu lewat Line. Oh, Jadi dalam Lebih satu liar ya. ada e-book, Line tapi itu e-book. e-book Line yang waktu itu anggotanya udah 30.000 dan di situ dilempar di situ, padahal masih buka dalam masa pre-order. Jadi aku bingung ini datanya dapat dari Bocornya mana, yang mana? bocor dari mana, karena novel fisiknya belum ada tapi mereka itu udah punya. Dan aku sempat buat kayak peringatan gitu kan di Instagram kayak apapun yang berkaitan sama pembajakan itu ada hak ciptanya, ada undang-undangnya. Dan karena memang pelakunya masih di bawah umur, anak SMP, SMA, jadi mereka kayak menganggap sepele gitu, justru kayak wah kita dapat yang gratis nih, ayo dibagi-bagiin ke teman-teman yang belum baca. Justru mereka bantu menyebarkan gitu, dan itu sempat bikin aku shock juga sih karena mempengaruhi banget ke penjualan novelnya. Sama kadang kan ada yang suka komen itu loh, suka komentar yang lo ini kan buku e-book bajakan ini kan sama juga dengan membantu promosi. Bener. Ya kan pernah Iya, nih iya. baca kayak gitu. Menurut kamu gimana? Maksudnya kamu ini kan masih Gen Z juga ya, lo masih Gen Z kan Gen Z, ya? masih. Gen Z gitu kan. Jadi dengan perilaku yang banyak di entah kalangan anak muda maupun yang sudah dewasa lah, ya mungkin yang sudah umuran aku gitu, umuran Mbak Nela sih lebih muda dibandingkan aku ya gitu. Amin. Itu menurut kamu kayak apa sih alasan-alasan mereka kayak gitu tuh masuk akal nggak sih? Atau kenapa sih mereka melakukan itu gitu menurut kamu? Menurutku mungkin karena harga buku tuh masih relatif mahal ya. Dan tapi sebenarnya sih aku sendiri kalau misalnya suka banget sama satu buku, aku akan nabung gitu. Aku akan nabung sampai akhirnya terkumpul terus baru beli. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kayak udah nggak sabaran banget, akhirnya memilih untuk beli yang bajakan. Dan ada juga aku pernah ngadain meet and greet gitu, bedah buku. Dan yang datang tuh bawa buku bajakan. Oh iya? Iya. Minta tanda tangan. Minta tanda tangan. Dan dia nggak tahu kalau misalnya itu tuh bajakan. Jadi dia datang naik, terus aku nanya kamu beli di mana? Di pasar, kan anak SMP sih. Iya. Pasar kan, terus akhirnya aku bisikin, aku nggak mau bikin dia malu juga kan. Nah, kamu tahu nggak itu bajakan? Dia mau nangis mukanya. Beneran kak ini bajakan? Aku nggak tahu ini bajakan karena aku dibeliin sama mama aku. Terus akhirnya oh mungkin ada juga yang kurang tahu bahwa itu iya. bajakan ya, kayak karena kan dari cover juga hampir mirip, bedanya kualitas kertas dalamnya aja kan. Ya kalau bajakan tuh mudah robek. Jadi menurutku kayak butuh juga sih informasi itu, terutama di sekolah-sekolah tentang apa sih bedanya novel yang bajakan sama yang nggak bajakan. Jadi informasinya itu supaya tersebar lebih banyak. Ini tugas siapa nih Mas? Ini Apakah tugas- tugas teman-teman penerbit nih harusnya Maksudnya- menyebarluaskan informasi? Tugas Kalau negara. kalau menurutku mungkin karena ada konsep mereka tidak mengerti bahwa membajak itu sama dengan mencuri. Benar juga nih. Kalau itu konsep yang dari harus diajarkan dari dalam rumah misalnya. Mungkin kalau konsep itu sudah terpatri kuat, mereka juga akan berpikir dua kali untuk beli bajakan. Tapi saya rasa pengertian itu yang kurang justru, bahwa membajak itu sama dengan mencuri, gitu. Karena mungkin kita kayak jadi kayak hari yang lumrah yang pakai sesuatu yang bajakan biasa aja. Benar. Iya. Iya. Karena tadi kan murah, karena harga buku mahal, tapi ini mencuri gitu. Iya. Itu beda. Bahkan tadi ibunya ya yang Iya, memberikan. iya. Karena ibunya juga nggak tahu tuh bisa Iya. jadi. Bisa jadi ibu juga nggak tahu. Oh ini anaknya suka baca gitu. Artinya memang kayaknya harus masuk kurikulum. Benar. Tentang membedakan. Tentang pembajakan Tapi ini sama kadang dengan mencuri. di dunia pendidikan juga memaklumi itu loh. Gimana? Di dunia Oh, iya? pendidikan kayak Gimana tuh? aku pernah ada pengalaman di mana
karena harga bukunya itu mahal, akhirnya guru kayak ya udah deh Dosennya kalian beli suruh Fotokopi. fotokopi. Iya, Udah benar. kalian beli yang bajakan aja nggak apa-apa gitu. Padahal itu kan dari apa Dari- maksudnya pendidik ya. Iya. dari Jadi- ini nih kampus nih. Jadi memang dari lingkungan kita tuh kayak I see. belum menganggap itu sesuatu yang serius sih. Iya, bukan menganggap itu dosa gitu ya. Iya, Membajak betul. itu dosa. Membajak itu Belum dosa. ada itu fatwanya ada nggak sih Mas membajak itu dosa? Kayaknya harus dibikin. Harus Buat harus request itu. Karena Betul mungkin ya. ini juga ya siapa kemarin aku lihat CS Hiren dia bikin postingan yang bagus. Tahu nggak sih penulis itu cuma dapat 10%. 10% ya. Iya. Dan dikiranya penerbit dapat besar, enggak juga. Karena 10% bahkan bisa kurang gitu ya. bahkan bisa kurang gitu. 10% untuk penulis, penerbit sisanya enggak gitu. Sisanya itu banyak di toko buku, terus kemudian ada lagi cetak apa namanya ongkos Promosi. produksi, promosi lebih mahal lagi. Penerbit dapatnya nggak seberapa juga sebenarnya. Jadi kalau dibajak itu ya nangis Mencuri. lah gitu. mencuri, Dicuri. mencuri hak penerbit, mencuri hak Belajar penulis, hak orang di dalam. mendolimi sesama itu. Ini karena juga yang dirugikan tidak sebatas itu sebetulnya. Iya. Penjual yang menjual buku ori juga Nah, pasti itu dirugikan. dia. Nah ini aku mau bacain beberapa tweet yang sangat provokatif ini kayak Mbak Nay kalau ada dia kayak ngomong di teman Mbak Nay langsung dimakan nih sama Mbak Nayla nih. Jadi ini ada tweet yang menurut aku nih yang cukup provokatif ini aku bacain ya. Jadi ada seseakun aku nggak mau sebutin namanya siapa. Dia komen begini. Ini masih tadi konteksnya kasus yang buku-buku Bung Hatta ya. Tweet pertamanya gini. Pemikiran Muhammad Hatta adalah pemikiran pendiri bangsa, founding fathers dalam kurung, harusnya milik publik, kecuali pihak keluarga ingin mengkomersilkan. Terus yang kedua, dia nge-tweetin lagi nih. Dia sebagai ahli waris memang punya hak, tapi inilah fakta reaksi publik ketika keturunan founding fathers berniat mengeksklusifkan pemikiran pendiri bangsa. Ini kayak nggak dihargai gitu nggak sih Mbak pemikiran founding fathers ini. Jadi udah nggak apa-apa dibagi-bagi gratis kan ini ilmu itu tadi ilmu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi udah semua orang boleh untuk memilikinya gitu mengaksesnya. Silakan Ibu komentarnya, Ibu kayaknya mau komentar. Enggak, dia bilang kan mau dikomersilkan, mau dieksklusifkan. Iya. Yang dia lupa adalah setiap pemikiran seseorang, apalagi seperti Bung Hatta ya, Iya. itu kan akumulasi dari ilmunya, Iya. akumulasi dari pengalamannya, akumulasi dari pemikirannya dan kreativitasnya. Itu saja sifatnya sudah eksklusif. Benar. Itu saja sifatnya sudah eksklusif sebetulnya, tanpa mau dieksklusifkan pun itu sudah eksklusif. Dan semua itu ada harganya, dan terutama keluar dari pikiran seseorang itu sebenarnya susah mau dihargain pakai angka karena mahal sekali, Benar. ya kan? Jadi yang dia harus ingat adalah yang namanya copyright itu adalah akumulasi dari semua ilmu-ilmu yang hanya Bung Hatta yang tahu gitu, yang dipadukan di dalam pikirannya dan jadilah pelajaran-pelajaran berharga yang kita bisa pelajari itu. Jadi walaupun keluarga tidak mau mengkomersilkan pun dia memang sudah komersil, sudah ada nilainya Sudah ada IP-nya ya. sudah ada nominalnya sebetulnya gitu. Udah nggak eksklusif, dia memang eksklusif. Tidak usah dianggap mau dieksklusifkan, memang sudah eksklusif. Semua yang keluar dari pikiran seseorang dalam bentuk kreativitas, kata-kata, musik itu semua sudah eksklusif. Jadi yang perlu diingat adalah kalau kita mengambil semua itu tanpa harganya, ya itu sama dengan saya mengambil barang orang milik orang lain. Mencuri ya, Mbak, Makanya ya? mencuri. Saya tadi bilang karena kesadaran bahwa membajak itu sama dengan mencuri di Indonesia mungkin belum terlalu ditanamkan sebetulnya. Karena pengertian copyright itu sendiri juga mungkin belum terlalu dalam gitu ya. Itu aja sih kalau menurut saya. Kalau Eris ada ini nggak Eris? Ada kalau menurut kamu nih ya sebagai perwakilan anak muda di sini gitu ya. Apa sih solusi lain gitu ya kalau kamu ngelihat permasalahan seperti ini? Ada nggak sih sebenarnya cara lain yang kita tetap bisa menikmati buku tapi nggak juga kita dengan membajak walaupun mungkin kita dananya terbatas misalnya gitu. Kalau menurut kamu kayak Kalau dari aku sih daripada beli bajakan, mending beli buku bekas ya yang original. Pre-love gitu ya. Pre-love, iya. Kadang kita kayak, oh udah banyak nih, kayaknya butuh di
dihibahkan, dijual lagi supaya bisa beli yang baru, itu menurutku nggak apa-apa sih. Oke. Justru itu bisa sesuatu yang lebih bijak daripada kita beli yang bajakan. Itu sama-sama murah juga gitu kan ya Benar, harganya. sama-sama Iya, harganya malah sama ya. Bisa jadi lebih murah. Dan mendukung sustainability sebetulnya. Iya, benar sih. Nggak create sampah baru kan. Recycle, ya. Iya. Iya. Dan sekarang udah banyak banget loh toko buku, prelog, atau bahkan di Twitter itu banyak yang Yang jual personal itu jual Iya. memang bekasannya dia Iya. gitu, terus di list Iya. gitu. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi buat beli buku bajakan ya. Iya. Karena solusinya sebenarnya banyak ya. Kalau Iya. misalnya nggak bisa beli buku fisik yang mahal, bisa beli e-book tapi yang legal. Yang legal. Yang legal. Atau kan bisa minjem itu di e-library kan juga Ah, banyak iya, ya. Pusnas, di Pusnas. Perpustakaan baik yang fisik maupun yang e-book kan juga buku Iya. itu juga bisa Betul. diakses. Jadi nggak ada alasan lagi ya sebenarnya untuk kemudian kita beli bajakan baik yang e-book maupun yang Iya. fisik. Ya mungkin solusinya untuk agar karya-karya terutama misalkan founding fathers kita lebih mudah terakses, mungkin Perpusnas bisa lebih memperbanyak koleksi buku-buku itu di Pusnas secara legal ya, Ya. agar bisa dipinjam secara digital gitu ya, karena sudah mulai banyak teman-teman juga yang meminjam di Pusnas atau perpusda yang sudah punya aplikasi gitu ya. Itu juga cara murah dan bahkan gratis ya untuk Oke. mengakses buku secara legal Legal, gitu. ya. Jadi sebetulnya sekali lagi tidak ada alasan lagi buat membajak, apalagi ya, Pemilih bajakan. atau membeli buku bajakan. Atau menyebarluaskan link Apalagi menyebarluaskan link Oke. dengan berbagai embel-embel alasan. mulia gitu ya, apalagi ya menyebarluaskan pemikiran. Ngomong-ngomong nih Mbak Nela sama SK ini kan sama-sama penulis ya. Lagi ada yang ngerjain project nulis. Ya. Kayaknya banyak nih. Nanti kalau nggak, aku cuma ngasih tahu nih kalau misalnya lagi ngerjain project nulis, ngerasa kayak mulai SK ini kayaknya lagi agak batuk-batuk Agak gitu ya, flu ya. flu. Nanti bisa nyobain nih Mbak, bisa nyobain minum Fluba ini biar deadline lancar. Iya. Ini Dengan Fluba khasiatnya apa, Mbak? deadline lancar. Nulis writer blocks hilang langsung kalau minum Fluba. Saya nggak perlu tapi harus minum berarti. Cukup tahu ini aja, khasiatnya deadline lancar udah. Gitu aja. Mungkin itu aja kali ya Mas, kita Oke. di kali ini mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Isu-isu Kalau ada terhangat gosip-gosip lagi. mau lebih seru, nanti kita akan bahas lagi di Jakarta Book Review. Nanti teman-teman juga bisa cek di Twitter sama di Instagram Jakarta Book Review. Semua informasi juga akan kita informasikan di sana. Ya. Gitu ya. Ya, oke, jangan lupa juga kunjungi website kami di jbr.id. 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 Oke, makasih banyak Mbak Naila sama Eris Makasih sudah mau banyak. bergosip bareng sama Makasih kita di banyak. sini. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Tetap membaca dan beli buku yang asli. Asli Baca, kan? yang ori. Sampai jumpa di JBR Talk berikutnya.